Kalah dalam sengketa waris, dua bangunan homestay dan bangunan rumah di Desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu dirobohkan paksa tim jurusita dan pihak penggugat. Pasalnya sengketa tanah ini terjadi gugatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat, yaitu anak kandung. Sebuah bangunan rumah di Desa Ororombo, Kota Batu dirobohkan paksa oleh tim eksekusi dari pihak pemenang gugatan sengketa waris. Tak segan-segan pihak pemenang merobohkan dengan mendatangkan alat berat untuk merobohkan rumah. Selain bangunan rumah berlantai 2, juga rumah kos di belakang tergugat. Permasalahan ini muncul sejak tahun 1980, di mana ketika pewaris meninggal dunia dan seluruh warisan dikuasai sendiri oleh Wardi bin Talib selaku tergugat. Pada tahun 2019 lalu, anak kandung pewaris telah mengajukan gugatan waris kepada Pengadilan Agama Kota Malang dan diputuskan sebagai pemohon yang mana saudara ahli waris yang sah. Karena tidak ada titik temu dalam mediasi dari mulai tingkat desa, kecamatan hingga pengadilan, akhirnya pihak tergugat dikalahkan oleh penggugat atau ahli waris kandung. Menurut kuasa hukum penggugat mengatakan, ini merupakan pelaksanaan eksekusi real dari sengketa waris antara anak angkat dan ahli waris kandung, setelah ada keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Agama Malang. Perkara ini adalah perkara sengketa waris antara anak angkat dengan saudara kandung. Pemenangkan adalah saudara kandung dari ahli waris. Mediasi berkali-kali di desa maupun di pengadilan, mulai tingkat bawah Pengadilan Agama sampai ke Mahkamah Agung. Penggugat sebenarnya enak mau paruan, mau 50-50, cuma dari tergugat tidak mau. Maunya semua dikuasai, padahal dia anak angkat. Jadi memang berbeda ya. Ini peringatan juga bagi siapapun di Indonesia yang tunduk pada hukum positif di Indonesia, bahwasanya anak angkat tidak bisa menguasai 100% dari objek waris yang disengketakan. Sementara itu pihak Pengadilan Agama, dalam hal ini Panitera Jurusita menjelaskan, perkara ini sudah diputus di tingkat pertama, kemudian pihak termohon eksekusi yang mulanya adalah pihak tergugat mengajukan hukum banding. Dari upaya hukum banding itu, putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Malang dikuatkan, mengajukan upaya hukum kasasi, diajukan oleh termohon yang dulunya tergugat ditolak. Sementara perkara sengketa ini sesuai hukum Pengadilan Agama, anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah karena tidak masuk dalam ahli waris. Jadi perkara itu sudah diputus di tingkat pertama. Kemudian pihak termohon eksekusi yang tadinya para tergugat mengajukan upaya hukum banding. Jadi dari upaya hukum banding itu putusan pengadilan tingkat pertama pihak Malang dikuatkan. Kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh para termohon yang dulunya tergugat sekarang termohon eksekusi itu ditolak. Kemudian mengajukan permohonan PK ditolak. Jadi putusannya sudah diserah, makanya waktunya cukup lama sebenarnya. Kita Pengadilan Agama itu tetap menghormati, walaupun sebenarnya secara normatif bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi, tapi kita tetap mencoba menghormati itu. Kita tunggu sampai putusan PK turun. Ternyata putusan PK tetap, jadi ditolak permohonan PK itu. Jadi dari pelawan jadi sampailah terus eksekusi ini. Eksekusi ini sejak pengajuan sampai dengan pelaksanaan cukup lama. Karena apa? Begitu mengajukan, kemudian Pak Ketua ini terbitkan penetapan perintah untuk unmanning, dipanggil unmanning tanggal 28. Di sini ada nanti tanggal 29-nya para termohon eksekusi mengajukan PK. Nah, disitulah ada jeda yang cukup panjang dan kita hormati pengajuan PK ini. Kita tunggu sampai PK itu turun. Di BA itu anak angkat itu hanya dapat wasiat wajibah. Jadi karena tidak masuk dalam ahli waris, hanya dapat wasiat wajibah. Makanya nanti ini kan bisa dilihat putusan itu. Jadi dia dapatkan bagian bukan ahli waris, tapi dapatkan wasiat wajibah. Ditambah saja ahli waris dengan bagian yang memang ada kaitannya dengan. Iwan Nikmawan melaporkan.